Pikirmu negara itu presiden, tentara, bendera, dan perbatasan di peta. Bagaimana jika presidennya anjing, tentaranya satu pria berpistol air, mata uangnya kue kering? Selamat datang di dunia Mikronasi, negara fiktif, mendeklarasikan diri, bak meme, berada di persimpangan lelucon, seni, dan protes politik. Meski tak diakui PBB atau tetangga, mereka hidup mandiri dengan lambang, paspor, visa, hukum, dan perbatasan. Beberapa terbentuk dari kekesalan atau keputusasaan, tak jarang pula berawal dari candaan yang tiba-tiba menjelma negara. Sealand. Di Laut Utara berdiri sebuah platform beton tua yang dibangun Britania Raya selama Perang Dunia Kedua. Ketika dilupakan, platform itu diduduki oleh bajak laut radio Roy Bates yang pada tahun 1967 memproklamirkan negara merdeka, Kepangeranan Sealand. Ia menjadi pangeran, menciptakan konstitusi, bendera, lagu kebangsaan, dan mulai menganugerahkan gelar. Suatu kali, kompetitor menyerbu tempat itu, dan terjadilah baku tembak sungguhan. Setelah itu, tawanan perang yang ditangkap diadili menurut hukum Sealand. Otoritas Britania tidak ikut campur. Platform itu berada di luar perairan teritorial. Sejak saat itu, Sealand menjadi legenda di antara negara-negara mikro. Hanya ada beberapa orang di platform ini, tetapi ada paspor, perangko, situs web, dan bahkan upaya untuk menjalin hubungan diplomatik. Kamu bisa membeli gelar baron dan menjadi warga negara. Dan sepertinya ini lelucon, tapi coba saja katakan itu kepada Pangeran Michael, putra Bates. Ia serius memerintah negaranya di sebidang beton di tengah laut yang dingin. Molossia. Di halaman belakang di Gurun Nevada, di antara kaktus dan terik matahari, terbentanglah Republik Molossia, dengan tentara berjumlah 1 orang, pos perbatasan, mata uang sendiri, biskuit, dan bahkan undang-undang. Presidennya, Kevin Bauch, selalu mengenakan seragam militer dengan medali, menyambut turis, membubuhkan stempel di paspor, dan memimpin tur keliling wilayahnya. Molossia melarang masuknya kabel ekstensi, bawang, dan kucing. Negara ini memiliki situs web, bendera, lagu kebangsaan, dan bahkan kalender dengan hari raya sendiri. Dan yang paling penting, Molossia dalam keadaan perang dengan Jerman Timur. Ya, sebuah negara yang secara formal kalah dan sudah lama tidak ada. Dan ini bukan sekadar lelucon. Ini adalah sebuah sikap. Molossia bukan lelucon, melainkan satir terhadap birokrasi, perbatasan, dan kultus bangsa. Di sini, semuanya dibuat dengan ironi, tetapi dengan keseriusan sedemikian rupa, sehingga Anda mulai ragu. Bagaimana jika semua ini adalah negara sungguhan? Liberland. Di tepi sungai Danube antara Serbia dan Kroasia, ada sebidang tanah yang disebut tanah tak bertuan, yang tidak diklaim oleh pihak manapun. Pada tahun 2015, politikus Čekovič Sedlička menyatakannya sebagai Republik Liberland. Dia mengibarkan bendera, membacakan deklarasi, dan mengundang semua orang yang ingin hidup, tanpa pajak dan dengan kebebasan pribadi maksimal. Negara itu memiliki konstitusi, pemerintahan digital, mata uang kripto, dan situs web tempat Anda bisa mengajukan permohonan kewarganegaraan. Secara fisik sulit masuk ke sana karena Kroasia memblokir akses, menganggap Sedlička provokator. Namun Liberland bukan tentang wilayah, melainkan tentang ide. Negara minimal, kebebasan maksimal, semuanya terdesentralisasi dan menggunakan blockchain. Mereka sudah mengadakan forum, KTT, bahkan memiliki diplomat. Liberland telah menjadi simbol bagi mereka yang ingin mengatakan, negara bukanlah tentara dan pajak, melainkan kontrak antar manusia. Ladonia. Di pesisir Swedia, di sebuah teluk terpencil yang dikelilingi hutan, berdiri kekacauan kayu, kompleks patung Nimis. Dibangun oleh seniman Lars Vilks, ketika pihak berwenang setempat menuntut pembongkaran bangunan ilegal tersebut, ia tidak kehilangan akal. Ia menyatakan bahwa wilayah itu adalah negara independen Ladonia. Sejak saat itu, Ladonia ada sebagai negara seni. Di sini ada menteri, termasuk menteri trolling, lambang negara, mata uang, kewarganegaraan, melalui aplikasi online, dan bahkan kedutaan kreatif internasional. Ladonia tidak memiliki penduduk tetap, tetapi menarik ratusan turis dan penggemar. Orang-orang menyusuri jalur hutan untuk mencapai negara yang bermula dari sepotong kayu dan sikap keras kepala. Lars Vilks tidak pernah tunduk, dan mikronegaranya menjadi simbol perlawanan terhadap birokrasi melalui seni. Di sini, Anda bukan hanya turis, Anda adalah warga negara sebuah gagasan. Užupis. Di jantung kota Vilnius, sebuah jembatan melintasi sungai Vilnia menuju distrik Užupis, distrik para seniman, kaum nonkonformis, dan pemimpi. Pada tahun 1997, mereka memutuskan, cukup sudah menunggu perubahan dari pemerintah, saatnya menciptakan sendiri. Maka lahirlah Republik Užupis, dengan bendera, lagu kebangsaan, tentara 2 orang, presiden,
dan yang terpenting, konstitusi yang terukir di dinding tepat di jalanan. Di sana tertulis, setiap orang berhak bahagia, kucing berhak tidak mencintai pemiliknya, manusia berhak untuk mati, tetapi tidak wajib. Setiap tanggal 1 April hari kemerdekaan, dirayakan di sini, dengan pawai, visa di paspor, dan tarian. Uzbekistan adalah negara tempat seni lebih penting daripada ekonomi, dan ironi lebih penting daripada protokol. Orang-orang tidak sekadar datang ke sini, mereka memasuki sebuah filosofi. Ini bukan lelucon, ini adalah protes yang terhampar di atas bebatuan jalan kota tua. Hutt River. Pada tahun 1970, seorang petani Australia bernama Leonard Castley menerima kuota gandum dari pemerintah dan menyadari bahwa ia tidak dapat menghidupi keluarganya. Ia mengirimkan nota kepada pemerintah, lalu menyatakan pertaniannya, seluas 75 km persegi, sebagai kepangeranan Hutt River. Dirinya, ia proklamasikan sebagai pangeran, dan istrinya sebagai putri. Tak lama kemudian, lambang negara, bendera, prangko, koin, dan bahkan paspor pun bermunculan. Pemerintah Australia awalnya mengabaikan situasi tersebut, lalu memulai perseteruan hukum. Namun Castley, dengan percaya diri, menjalankan urusan sebagai pemimpin internasional. Turis, jurnalis, dan diplomat datang mengunjunginya, dan ia menyambut mereka mengenakan jubah mahkota, dengan latar belakang kastil yang dibangun dengan uangnya sendiri. Hutt River hampir setengah abad menjalani kehidupannya sendiri, dengan sekolah, pertanian, monarki, dan kemerdekaan pajak. Dan meskipun pada tahun 2020 setelah kematian Castley Mikronasi itu ditutup, kisah tentang bagaimana seorang petani yang keras kepala membangun negaranya sendiri, tetap menjadi simbol pembangkangan sipil. Zalupia. Zalupia muncul sebagai lelucon di VKontakte, namanya absurd. Tapi justru itulah yang memulai negara meme baru ini. Dalam beberapa bulan, proyek ini dilengkapi dengan bendera, lambang, lagu kebangsaan, parlemen, tentara, kebanyakan berupa GIF, dan foto editan, paspor, dan bahkan undang-undang. Siapapun yang berminat bisa bergabung dengan Zalupia, cukup mengisi formulir, dan menciptakan gelar untuk diri sendiri. Kampanye pemilihan pertama diadakan, muncullah para menteri, menteri budaya meme, menteri pertahanan dari toksisitas, menteri luar negeri untuk negara-negara fiktif lainnya. Meskipun murni berbasis humor, komunitas ini menjadi bangsa daring sejati. Orang-orang mengadakan sidang, menciptakan perjanjian dagang dengan kekostan dan Uzbekistan, dan yang terpenting, dengan sepenuh hati mengejek segala bentuk keseriusan. Zalupia adalah anarki yang dibalut bendera, di mana segala sesuatu adalah fiktif, kamu bisa menjadi siapapun yang kamu inginkan, bahkan menteri sandal. Yang terpenting, jangan lupa bahwa keseriusan membunuh imajinasi. Kekistan. Lahir di 4chan dan Reddit, Kekistan menjadi epicentrum pemberontakan internet melawan kebenaran politik. Sebuah negara dengan bendera hijau, kata PP di lambangnya, dan lagu kebangsaan dari suara MIDI. Di sini tidak ada presiden, hanya para pendeta keagung, dewa mitologi absurditas dan trolling. Kekistan menjadi cara untuk menyatukan mereka yang lelah dengan norma-norma yang dipaksakan. Orang-orang membuat paspor, mengibarkan bendera di demonstrasi, dan bahkan ikut pemilu, dengan serius. Media pun bingung, siapa para Kekistanis ini? Mereka tidak mengerti bahwa ini adalah lelucon meta, yang di dalamnya terdapat esensi sejati kebebasan berpendapat. Kekistan adalah wilayah di dalam pikiran. Secara fisik tidak bisa dikunjungi, tapi ia hidup di setiap orang yang melihat meme sebagai senjata. Di negara itu ada kementerian untuk memerangi konten normi, dan setiap warga negara memiliki hak untuk shitposting. Di dunia yang serba mengikuti protokol, Kekistan memilih kekacauan, dan menjadi meme yang tak pernah mati. Republik Conch. Kota Key West di Florida sudah lama menderita akibat pemeriksaan mobil federal. Setiap turis diperiksa seperti di perbatasan. Warga setempat memutuskan untuk tidak lagi menoleransi hal tersebut, dan pada tahun 1982, menyatakan diri sebagai negara merdeka. Republik Conch. Awalnya, ini dilakukan dengan ironi. Namun kemudian menjadi serius. Seorang aktivis lokal menjadi presiden, pemerintahnya terdiri dari para pemilik restoran dan seniman, dengan simbol utama berupa cangkang keong dan ciuman. Mereka bahkan menyatakan perang terhadap AS dan segera menandatangani kapitulasi, kemudian mengajukan permohonan bantuan kemanusiaan. Visa ke Conchita hanyalah cap di kafe, dan paspor bisa dibeli sebagai souvenir. Namun di balik semua ini, bukan hanya sekadar lelucon. Ini adalah cara untuk menarik perhatian pada masalah wilayah kecil dan pariwisata. Kini bendera Conchita berkibar di pusat kota.
dan warga setempat menyebut diri mereka warga republik. Ironi telah menjadi politik, dan protes menjadi merek. Atlantis Baru. Pada tahun 1964, penulis dan filsuf Inggris Alexander Marshall membangun sebuah platform di perairan internasional dan memproklamasikan Atlantis Baru, sebuah negara humanisme, akal, dan kebebasan. Ini seharusnya menjadi utopia, di mana orang-orang hidup berdasarkan hukum logika, tanpa batas, perang, dan birokrasi. Marshall menulis surat ke PBB, mengundang warga, menyusun konstitusi dan hukum. Ia memimpikan armada platform ilmiah, tempat umat manusia akan memulai lagi, tanpa nasionalisme dan politik. Namun, beberapa minggu kemudian badai menghancurkan bangunan itu. Hanya manifesto yang tersisa. Atlantis Baru tidak pernah mendapatkan bendera, paspor, atau pengakuan, namun, ia tetap menjadi ide yang menginspirasi banyak orang. Hari ini, ia dikenang sebagai isyarat filosofis, penolakan diam-diam terhadap negara-negara yang membangun tembok. Atlantis Baru tenggelam secara fisik, tetapi muncul kembali dalam benak mereka yang masih percaya bahwa sebuah negara dapat dibangun di atas impian.